Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wala. Saya alhamdulillah ada kitab yang dikarang oleh Al-Alim Al-Fadil Ustadhi wa Muallimi wa Syaihi wa Murabbi Syekh Ad-Doktor Kiai Haji Ilham Saleh MAG. Judul kitabnya adalah An-Nafas dalam Al-Quran atau An-Nafas fil Quranil Karim, satu kajian ilmu tasawuf yang dikarang oleh beliau Syaihi wa Muallimi wa Ustadhi wa Murabbi wa Mursyidi Ahwali, dalam rangka beliau ini menyelesaikan doktornya pada tahun 2016. Dan dalam kitab ini pada bagian halaman-halaman pertama beliau membahasnya dengan menggunakan bahasa Arab dengan tulisan tangannya beliau sendiri. Kita lihat, kita baca bersama ini. Mudah-mudahan bacanya tidak salah, dan kalau salah mohon diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Tajridul bahthi, fokus pembahasan. Ismul bahis, nama yang membahasnya atau kitab ini, yaitu Syekh Al-Alim Al-Fadil Syaihi wa Mursyidi Syekh Dr. Muhammad Ilham Saleh MAG, yassarallahu umurahu fid dini wad dunya wal akhirah wa rahimahullahu rahmatal abrar rahmatan wasi'ah. Kemudian raqamul qidil jami', nomor peserta. Kemudian al-qismu at-tafsir, bidang tafsir atau jurusan tafsir. Mawdu'ul bahthi, judul pembahasan. An-nafsu fil Qur'ani, nafas dalam Al-Quran. Dirasatun tahliliyatun sufiyatun, dirasa tahliliyatun sufiyatun, yaitu analisa atau kajian sufi, atau letter-letternya ini studi, dirasa studi tahliliyah sufiyah, analisa sufi. Al-qadiyatul asasiyatul lati zaharat an hadal mawdi'. Al-qadiyatul asasiyatul lati zaharat an hadal mawdu'i. Ya, masalah dasar yang muncul di dalam judul kitab ini, yaitu judul An-Nafas fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dirasa tahliliyah sufiyah, adalah studi analisa sufi atau kajian tasawuf. Wahia kaifa kanatin nafsu fil Qur'an, bagaimana kata nafas di dalam Al-Qur'an. Wa min hadhil qadiyatil asasiyati tatarakkabu iddata masyakil, wahia awalan ma hiyal fikratul asasiyah fil Qur'ani, yaitu bahwa nafas di dalam Al-Quran itu terdiri, tersusun, tatarakkabu atau tutarakkabu. Ini saya bisa membacanya tutarakkabu iddatu masyakil. Masyakil jadi disusun atau disusun beberapa atau terdiri dari beberapa masalah. Ya, kalau dibaca tutarakkabu ini berarti dijadikan fa'il dari kata tutarakkab, jadi kata tutarakkab menjadi mabni majhul. Tapi tatarakkab berarti menjadi makni mablum, jadi dibaca iddata karena menjadi maf'ul. Al-qadiyatul asasiyatu tatarakkabu iddata masyakil. Jadi permasalahan dasar itu terdiri dari
beberapa masalah, ya. Dari banyak beberapa masalah, wahia, yaitu ya paling tidak di sini ada tiga masalah ini. Awalan pertama, ma hiyal fikratul asasiyatu fil Quran. Apa pemikiran dasar ya tentang nafas itu dalam Al-Quran? Ya, atau ya apa pemikiran dasar, pertanyaan dasarnya ya dalam Al-Quran itu ya tentang nafas. Sanian yang kedua, kaifa kanat suwarun nafsi wa wujuduha fil Quran. Bagaimana bentuk ya kata nafas dalam Al-Quran dan wujudnya ya di dalam Al-Quran. Seperti apa kata nafas itu, bentuknya dan wujudnya dalam Al-Quran. Ya. Yang ketiga, salisan kaifa kanat ahammiyatun nafsi fil Quran wa tatbiquha fit ta'alimil islamiyah. Bagaimana pentingnya nafas dalam Al-Quran dan relevansinya di dalam mempelajari nafas itu dalam Islam. Begitu. Lil ijabati an hadhil qadaya al-asasiyati kanatil bahithu yasluku fi bahthiha. Lil ijabati an hadhil qadaya, untuk menjawab ya persoalan-persoalan hal-hal dasar ini, an hadhil qadaya al-asasiyah, ya masalah-masalah dasar ya atau pertanyaan-pertanyaan dasar tadi yang tiga itu, bagaimana caranya? Kanal bahithu yasluku fi bahthiha masalika ilmi tafsiri aman. Maka kanal bahisu ya yang membahas kitab ini yaitu al-alim al-fadil al-syekh ad-doktor Andong Guruta Ilham Saleh al-bahis yang dimaksud di sini. Yasluku fi bahsiha, ya, berjalan. Salaka ini makna aslinya berjalan. Yasluku, berusaha. Ya, cari cara, ya, dia itu tentu mengumpulkan ilmu tafsir, ya, mereferensi ilmu tafsir secara umum, wa tafsiril mawdu'i khasan, dan juga merujuk referensi ilmu tafsir secara spesifik. Jadi ada tafsir khusus yang membahas tentang masalah nafas itu secara khasan. Wa fi tahlilil mawaddi, dan di dalam analisa kontennya, tusta'malu, ini saya baca tusta'malu, ini dibaca tasta'milu ya boleh juga, tapi saya lebih senang mudah membaca tusta'malu nadhariyatu tahlili matnil mawaddi, yaitu digunakan cara yang digunakan adalah metode teori menganalisa isi daripada makna daripada apa yang dibahas itu, yaitu dalam kurung konten analisis. Ini tulisannya conten, ini dibaca konten, ini diperbaiki, ini saya tidak tahu bahasa Inggris. Wa amma tafsirul ayati, adapun tafsir ayat-ayatnya ya yang tadi menjadi rujukan dan referensi beliau, tusta'malu iddatu masalikit tahlil, yaitu digunakan beberapa cara, ya. Iddatu masalik, beberapa cara atau beberapa jalan, yaitu cara menganalisanya.
yaitu maslaku tahlilin nassi. Pertama, cara menganalisa nasnya, artinya dalilnya dianalisa dulu, ya, ayatnya yang dianalisa. Ya. Yang kedua, wa maslaku tahlilil lughah. Kalau dibaca diteruskan, wa maslaku tahlilil lughati, dan menganalisa bahasanya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa maslaku tahlilil ijtima'il tarikhi. Ya. Itu cara menganalisa al-ijtima', mengumpulkan tarikh. Tarikh itu kitab sejarah. Sejarah-sejarah tentu histori turunnya ayat itu, ya, sehingga lahir kata an-nafas itu. Nah, itu juga yang dikumpulkan, yang dihimpun untuk melahirkan sebuah kesimpulan. Wa maslaku, berikutnya, wa maslaku tahlilil mantik, dan juga menganalisa dengan cara mantik. Mantik itu ya dengan ilmu mantik, ilmu yang penting di dalam dijadikan referensi untuk menyimpulkan satu dalil. Karena itu dalam ilmu mantik itu Al-Ghazali mengatakan, malam ya'rif bil mantik la yuthaku bi ilmi. Siapa orang yang tidak tahu mantik, tidak mengerti mantik, maka ilmunya tidak dipercaya. Itulah sebabnya kenapa Andongruta ilmu mantik ini juga dijadikan sebuah bagian dari atau menyempurnakan atau rujukan sebagai referensi untuk menyimpulkan satu permasalahan. Kemudian selanjutnya metode yang dipakai wa maslaku tahlilil, ini bacaannya ini masdauji, dan penganalisaan secara terpadu, memadukan antara satu dengan yang lain. Ya, referensi kitab yang lain dan dengan yang satunya, kemudian dipadukan dan dilahirkanlah sebuah kesimpulan. Kemudian itu semua dilakukan dengan metode terpadu itu biwasailit tasawufi, dengan cara atau wasilah ilmu tasawuf. Wa ba'da ijra'il bahthi, ya, dan setelah selesai, ijra ini artinya mengalir, ini ijra'an if'alan, mengalir atau selesai, anil ayatil lati tata'allaqu bin nafsi, ya, apa yang dilakukan sudah selesai, maka pembahasan tadi yang berkaitan dengan nafas, allati tata'allaqu bin nafsi, kanatin nataiju, maka lahirlah kesimpulan, ya, bi anna nataij ini jamak dari natijah, ya, nataij, natijuh, natijah ini atau natijataini, nataij dari sama wazan mafa'il, madaris, ma'ahid. Bi annal qur'ana yantiku anin nafsi 313 marratan. Bahwa kesimpulannya, setelah Andongruta ini melakukan beberapa metode, ya, menghimpun beberapa metode untuk mengetahui apa sesungguhnya yang disebut dengan nafas, dan ada berapa sesungguhnya kata nafas dalam Al-Quran, maka lahirlah kesimpulan bi annal qur'ana yantiku anin nafsi, bahwa Al-Quran berbicara tentang nafas itu 313 kali, yaitu salah satu mi'atin wa salah satu asyara marratan, 313 kali. Bisalasi suwarin alfaduha hiya alfadun nafsi. Ini, ya, bisa dibaca
bisalasi suwarin alfaduha hiya alfadun nafsi. Tapi saya enaknya membaca, kalau dibaca bisalasi suwarin alfaduha, ini nanti terkita menjadi khabar mubtada khabar alfaduha hiya alfadun nafs. Tapi bagusnya ini dibaca kalau saya membacanya bisalasi suwari alfadhiha, dengan 3 model lafadznya. Jadi ada 3 bentuk lafadz dalam mengungkap kata nafas dalam Al-Quran itu. Hiya labdun nafsi 77 kali. Yaitu kata nafas, kataan nafas dalam Quran itu disebut 77 kali. Yaitu sab'atun, bahasa Arabnya enggak ada di sini, sab'atun wa sab'una marratan. 77 kali. Di halaman berikutnya ini. Kemudian walafdun nufus, dan Quran juga menyebut dengan kata nufus itu marratani, 2 kali disebutkan dalam Quran kata nufus. Walafdul ampusi, dan kata ampus dalam Al-Quran disebut sebanyak 158 kali. Mi'atun wa samaniyatun wa samanuna marratan. Orang tidak salah ini. Mi'atun wa samaniyatun wa hamsuna marratan. Ya, 158 kali. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa bi surati tanaffasa. Apa ini? Tanaffas ini. Cek dulu. Tanaffas. Wa bi surati tanaffasa marratan wahidatan. Dan Quran menyebut kata tanaffas, ya, itu disebut 1 kali dalam Al-Quran. Kemudian wa bi surati yatanaffasu marratan wahidatan, dan Quran juga menyebut kata yatanaffasu itu juga 1 kali. Maka keseluruhannya menjadi 313 kali. Jadi saya kira demikian, bahwa ya, kesimpulannya dalam Al-Quran, ya, yang menurut kitab yang disusun atau dikarang oleh An-Nungrutta Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Al-Allamah Sahibul Ilmil Amik wal Fikrin Najib wa Tab'il Latib wal Ismis Syahir, itu sebanyak 313 kali kata an-nafas disebut dalam Al-Quran itu. Ya. Jadi 77 kali menggunakan kata an-nafas, yaitu kalimat isim, ya. Dan kemudian 2 kali menggunakan kata an-nufus, itu juga jamak dari kata nafas. Kemudian 158 kali menggunakan kata ampus. Jadi terbanyak itu dalam Quran adalah kata ampus yang disebutkan. Ampus juga jamak daripada kata nafas. Dan 1 kali menggunakan fi'il madi, kata tanaffas. Tanaffasa itu sama dengan tafa'ala, ya yatafa'alu tafa'ulan. Tanaffasa yatanaffasu tanaffusan. Dan 1 kali pula menggunakan fi'il mudhari dengan menggunakan kata atau lafaz yatanaffasu. Maka total keseluruhannya menjadi 313 marratan. 313 kali Al-Quran menyebut kata nafas dengan berbagai macam bentuknya. Baik dalam bentuk fi'il madhi, baik dalam bentuk fi'il mudhari, baik dalam bentuk isim mufrad, baik dalam isim jamak taksir, ya, dan jamak taksir, dan fi'il madhi, dan juga fi'il mudhari. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.